ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Fitnah yang terjadi di masa kini ya, fitnah yang bergejolak di tiap hari bagi kita tulabul ilm, Anda dan juga antum, kita memerlukan balance obat yang ditawarkan dalam kitab ini dengan sebaik-baik kalimat yang dimampu oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang mana kitab ini menjadi perantara hidayah bagi tidak sedikit orang. Kitab yang luar biasa yang kalau kita pelajari dan telaah itu Masya Allah, kitab yang bisa menjadi teman kita di rihlah kita di dunia ini setelah Al-Quran adalah kitab Al-Jawab Al-Kafi atau Ad-Da' wa Dawa. Seorang talib hendaknya dia selain mempelajari kitab-kitab lain, dia juga memiliki nafas yang diperpanjang untuk masalah tazkiyatun nufus agar keikhlasannya itu tidak berubah, dan juga agar tujuan dari menuntut ilmu itu tidak menyimpang, juga agar dia bisa menstabilkan kondisi hatinya. Karena kalau misalnya seorang talib dalam menuntut ilmu hatinya direpotkan dengan urusan dunia, maka dia akan kelimpungan, akan pincang, dan boleh jadi dia akan meninggalkan menuntut ilmu yang benar perlahan-lahan. Walaupun kelihatannya menuntut ilmu, tapi karena hatinya direpotkan oleh kesulitan dunia, yang mana kesulitan dunia itu ujian dan fitnah, dan hanya Allah yang mampu untuk membolak-balikan hati. Maka orang-orang seperti ini, seperti kita ini, perlu kitab-kitab yang melembutkan jiwa, mengingatkan kita kepada Allah, menguatkan silat atau hubungan kita dengan Allah Ta'ala, memperbaiki qalbu kita, menghilangkan hitamnya dan menyuburkan putihnya, hingga akhirnya kita berjalan dalam menuntut ilmu dan beramal saleh dengan perjalanan yang tenang. Dengan ketenangan, ilmu itu teraup. Dengan ketergasaan, ilmu itu terhijabkan. Maka perlu kita kitab-kitab dan kalam yang membuat qalbu kita lebih tenang, supaya ilmu ini mudah untuk kita cermati dan kita resapi. Banyak orang menuntut ilmu dengan tergesa, tapi dia nggak dapat apa-apa, melainkan cuma dapat gelar sebagai ustadz atau dikenal penuntut ilmu, tapi dia nggak punya apa-apa dari bekal. Nah, di waktu ini adalah kitab kedewasaan, yaitu kitab Ad-Da' wa Dawa, kitab kedewasaan. Orang-orang yang dewasa itu orang yang cepat mencari obat ketika terjadi penyakit. Sedangkan anak kecil itu tidak mencari obat. Dia mencari orang tua. Dia mencari orang yang bisa mencarikan obat. Tapi antum cari obat. Karena ini kitab kedewasaan dan kita ingin cepat dewasa dalam menuntut ilmu, maka di waktu mubakir seperti ini, yaitu antum masih muda, usia 20 tahunan, itu bersyukurlah kalau misalnya bisa membaca kitab ini atau bisa
betul-betul memahami kitab ad-da'wah baik terjemahan atau Arabik terutama. Ada keunggulan tersendiri dari kitab ini. Ya, jadi jika antum ingin kedewasaan maka dan kewibawaan maka dengan kalamullah dan kalam Rasul dan dengan kitab-kitab yang mengajarkan antum untuk cepat-cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara kitab ad-da'wah atau al-jawab al-kafi ini yang direkomendasikan banyak dari para ulama dan banyak orang mendapatkan hidayah dengan kitab ini. Ya, di waktu mubakir seperti ini, yaitu usia antum belia 20 tahun atau mungkin ada yang belum sampai 20 tahun, mungkin anda nggak tahu. Ya, ala kulli hal, ketika membaca kitab-kitab ini di masa belia, di masa muda, maka kelak masa tua antum akan dipenuhi rasa syukur karena mengetahui banyak kunci-kunci kehidupan. Banyak kunci-kunci kehidupan. Kesulitan dan musibah itu mendewasakan seseorang. Tapi kedewasaannya versi apa? Semua orang dewasa, orang-orang tua dewasa memang disebut. Mereka telah mengalami musibah, ujian, kesulitan dan keterhimpitan. Semua orang tua tercermin di keriputnya mereka. Tapi itu dewasa duniawi. Kedewasaan hanya menghadapi dunia dan dibalas dengan dunia. Banyak orang-orang tua seperti itu. Kedewasaan yang kita maksud di sini adalah kedewasaan yang mewariskan haibah imaniyah, kewibawaan keimanan. Dia tidak sekedar dewasa yaitu tercermin dan terlampir di keriputnya kulit, bukan. Tapi dia kedewasaan yang mewariskan adanya pesona, kewibawaan keimanan dia sebagai seorang hamba Allah. Iya. Semua orang pernah mendapat musibah dan kesulitan, tapi tidak semua orang merujuk kepada Allah. Mereka bisa bersabar dengan kesulitan itu, tetapi sabarnya mereka tidak kembali kepada Allah, melainkan sabarnya mereka sabar-sabar duniawi, ditabah-tabahin aja lah, nggak mengharapkan pahala dari sabar itu. Memang tampak dewasa, mereka bersikap tenang dan seterusnya. Akhirnya kemudian mereka tampak dewasa, tapi kedewasaan duniawi yang kalau antum tanya tentang Allah melalui lisan mereka, mereka tidak akan mengucapkan apa-apa kecuali sekedar berbagi pengalaman pribadi tanpa ada kaitannya dengan Allah, ya kan? Coba antum tanya orang-orang yang memang sudah berusia dan punya pengalaman banyak, mereka ketika bercerita, apakah mereka mengkaitkan keberhasilan mereka dengan izin Allah? Banyak yang enggak. Walaupun mereka bilang alhamdulillah, itu sekedar ucapan semata, enggak sampai qalbu kalimat alhamdulillah mereka. Ini memang kita sebut dewasa. Masya Allah, ini orang banyak pengalaman, dewasa dan seterusnya. Kedewasaan duniawi. Tidak ada di situ haibah imaniyah, yaitu kewibawaan dia sebagai seorang beriman. Enggak. Tapi ikhwan, antum selagi masih muda nih, ya. Ketika sudah mengetahui sir dan kunci-kunci ilmu dan kedewasaan dengan keilmuan antum, orang akan merasakan bahwasanya antum ini walaupun mungkin masih berusia balita, belia, ya, tetapi antum memiliki gudang pengetahuan, gudang ilmu atau serpihan-serpihan ilmu yang mana membuat keimanan antum terlalu tajam dan orang melihat antum seperti melihat Islam. Orang melihat antum sebagai hamba Allah. Orang melihat antum bukan sebagai orang yang tua, dewasa, enggak. Orang melihat antum sebagai hamba Allah. Dan adakah yang lebih indah dari gelar selain gelar hamba Allah? Enggak ada. Percuma LCMA doktor kalau dia bukan hamba Allah yang bertakwa, ya. Percuma, benar. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala sebut antum sebagai hambanya, Allah nisbatkan antum terhadap dirinya, maka khalas, itu udah kemuliaan yang tidak ada lagi di atasnya kemuliaan lain. Karena kita nggak bisa menjadi Rasul, ya kan? Maka kita nggak bisa menjadi Abdullah sekali Rasulullah, nggak bisa. Tapi kita hanya bisa paling mentoknya menjadi Abdullah, dan itu sebaik-baik laqab dan julukan. Maka sebaik-baik nama makanya Abdullah dan Abdurrahman. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya, ana pilih kitab ini untuk kita, ya, di kertas seperti ini, dan ana pilih teks yang ada
harokatnya supaya antum bisa belajar. Antum silakan nanti beli sendiri kitab versi Arabiknya ada, tapi tidak berharokat full seperti ini. Kalau ada ya alhamdulillah, atau terjemahannya juga antum beli. Anda ingin antum menjadikan kitab Ad-Da'wah Dawa ini selain kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim sebagai kitab asas di antara kitab-kitab ulama yang kalau antum ada apa-apa antum menelaahnya. Antum ada sulit apa antum mentelaah ini. Kitab Ad-Da'wah Dawa atau Fawaidul Fawaid. Ya penting. Ya karena masa seperti sebagian dari antum kan bujang atau enggak semuanya ini ya, kecuali 2 orang doang. Semua dari antum bujang, Masya Allah. Ya. Nanti akan ada fase-fase hidup yang membuat antum perlu banyak menelaah kitab-kitab seperti ini. Menenangkan hati ya. Insya Allah dengan izin Allah. Baik. Ya kita mulai perkataan di sini perkataan. Jadi ini kitab Ad-Da'wah Dawa dimulai dari pertanyaan, yaitu ada seorang bertanya kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bertanya, pertanyaan segini doang, tapi jawabannya satu buku. Ya, ini pertanyaan segini nih. Jawabannya satu buku. Ya. Beda ya sama Ustaz antum ya. Antum nanya sampai berbusa mulutnya, jawabannya haram. Enggak gitu. Ya. Nah, ini nanya segini, jawabannya satu buku, Masya Allah. Dibalas, direply oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Biar puas mungkin, ya. Dan memang luar biasa. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ini pertanyaan ya. Ma taqulu as-sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin. Ya. Taib. في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحمه الله. Ini udah selesai pertanyaan sampai sini ya. Farahimallahu man a'ana mubtala. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Aftuna ma'jurina rahimakumullahu ta'ala. Itu pertanyaannya tadi sampai wa ma tariqu ila kasbiha. Sebenarnya pertanyaan itu doang. Apa sih, ada soal apa di sini? Ma taqulu sadatul ulama. Apa yang dikatakan oleh para sayyid, sadah jama' dari sayyid, para akabir al-ulama, para a'immatud din, para imam agama radhiyallahu anhum ajmain. Di sini fi rajulin. Nah, ini kasusnya seseorang ubtuliya bi baliyatin. Nah, ini kasusnya ini. Ubtuliya yaitu diberi ujian, bi baliyatin dengan suatu ujian. Baliyah artinya ujian, musibah. Tapi baliyah yang dimaksud di sini adalah kabirah. Ngerti kabirah artinya? Kabirah mufrad dari kabair. Apa artinya? Dosa besar. Jadi kasusnya ada seseorang terjerumus ke dosa besar. Gitu ya. Terjerumus ke dosa besar. Ya entah dosa besar apa itu. Ya, mencuri, berzina atau menuju perzinahan, ghibah, apapun itu dosa besarnya ya. Wa alima annaha, dan mengetahui bahwasanya annaha yaitu annal baliyata ini istamarat bihi. Kalau misalnya dosa besar tersebut masih terus berlangsung dengan dirinya, afsadat dunyahu wa akhiratahu, maka dosa besar itu akan menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Ya. Memang dosa besar itu bisa menghancurkan dunia kita dan akhirat kita, ikhwan. Dunia antum enggak berkah, akhirat antum juga tertutup untuk surganya. Atau ke neraka dulu, na'udzubillah. Itu dosa besar seperti itu.
merusak tanpa disadari mungkin. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Dia orang ini udah menyadari, ya alima kan tadi, mengetahui, mengilmui bahwa saya kalau diteruskan ini bakal rusak diri saya ini, dunia akhirat saya. Ya, dunia rusak, akhirat merugi. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Dia telah melakukan upaya untuk menolak baliyah ini, yaitu dosa besar ini dari dirinya di setiap jalur. Fama yazdadu illa tawaqquda wa shiddah. Rupanya apa? Tidaklah bertambah melainkan tawaqquda. Apa arti tawaqquda? Ayo tawaqquda. Waquduhan nas wal hijarah. Waqud, bahan bakar. Artinya apa? Semakin tidaklah bertambah melainkan kobarannya bertambah gitu loh. Wasiddah, dan makin keras, makin pekat ini dosa ini. Kan kadang gitu ya. Kita mau menangkal dosa besar yang biasa kita lakukan ini, nggak bisa, ternyata makin kita berusaha menghindari, makin pekat ini keinginan dosa ini. Ya, hati-hati kalau udah sampai taraf ini nih, serem soalnya. Famal hilatu fi daf'iha, maka tips apakah atau trik apakah untuk menolak atau untuk menghilangkan ini semua? Ya, antum kalau udah kepincut dengan seorang akhwat, ya, lagi akhwat itu juga menerima atau mengabulkan kedekatan antum terhadapnya, ini berat ujian, ya. Yang belum terkena mungkin, oh masa sih ya gitu kan. Kalau udah kena sulit, beneran. Antum tahu ini menjurus kepada perzinahan, ya kan? Antum tahu. Tapi kemudian antum berusaha, udah berijtihad, udah betul-betul pengen menolak dengan mungkin ketika dia assalamualaikum, antum cuma jawab waalaikumsalam, ditanya kemudian antum nggak mau jawab ya. Tapi tidaklah yang terjadi melainkan apa? Semakin terbakar dan semakin keras keinginan untuk banyak berinteraksi dengannya. Ya atau tidak? Yang nggak tahu kalau antum udah ngerasain atau enggak, ya semua yang ngerasain itu merasakan sulitnya ini kalau udah kena fitnah seperti ini, ya. Maka bagaimana caranya, ya, untuk daf'iha, yaitu menolaknya. Wa mat tariqu ila kashfiha, dan apa jalannya, caranya untuk menyingkap semua musibah ini. Nah itu pertanyaan gitu doang loh, ya. Tapi jawabannya masya Allah. Ya, farahimallahu man a'ana mubtala. Maka semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menolong orang yang sedang teruji. Ya, ana pernah ada cuplikan kajian Ustadz Fulan, ya, hafizahullah, sunnah, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari jemaah, ya, ini kajian tematik. Pertanyaan itu curhat itu. Anda punya hubungan dengan seorang akhwat. Kita sama-sama udah ngaji. Dan kayaknya dua-duanya ikhwan akhwat ini di pengajian gitu. Tapi ikhwannya ini Anda sudah menjalin hubungan agak lama, Ustaz. Ya, dan Anda berniat berencana menikah gitu. Anda mendengar pertanyaan itu dan pertanyaan itu kemudian dibalas gelak tawa oleh para jemaah. Paham gak maksud Anda sini? Ceritanya paham konteksnya. Jadi ustadznya membaca atau apa namanya moderatornya membaca, Ustadz afwan, ana seorang ikhwan, ana punya jalinan hubungan kepada seorang akhwat, kita udah sama-sama ngaji, kita ada rencana menikah gitu. Diketawain sama ininya. Ya maksud pertanyaan itu, selama ini kita pacaran, Ustadz. Ya. Kita pacaran padahal kita udah ngaji gitu. Diketawain sama jemaah. Anda nggak ketawa. Anda dengar kayak gitu di handphone ya. Nggak ketawa. Anda kecewa dengan jemaah gitu. Ya, Anda cuma nonton doang di handphone. Nggak di dalam, dan bukan Anda ustadznya. Anda kecewa sama jemaah. Karena orang seperti ini tidak pantas ditertawai. Orang seperti ini pantas dirangkul, dibantu. Kenapa? Dia sedang terfitnah.
Iya. Kalau udah sampai fitnah ke perempuan, ikhwan sekalian, hatta ustad, hatta atau gimana. Kalau udah terfitnah ke perempuan, itu rusak dunianya dan bisa merusak akhiratnya. Itu untuk menghindarinya tuh susah kalau udah ke fitnah itu. Gitu kan? Maka bukan untuk ditertawakan yang seperti ini. Untuk dirangkul, dinasihati baik-baik. Makanya di sini farahimallahu man a'ana muhtala. Semoga Allah merahmati orang yang menolong orang yang sedang terfitnah. Ya, antum kalau sedang terfitnah dengan perempuan, antum ngomong sama anak nggak bakal ngetawain antum beneran. Malah justru anak kasihan, anak rangkul bener-bener. Ada beberapa ikhwan murid-murid kita dulu di beberapa tahun lalu ya, mau nikah sulit, kemudian ada hubungan dengan akhwat tertentu. Anak nggak pernah ngetawain orang-orang seperti ini, karena kesian orang seperti ini lagi sulit keadaannya. Bahkan bisa jadi keadaannya lebih sulit daripada miskin. Miskin itu pikirannya cuma duit. Tapi kalau udah perempuan, laki-laki itu bisa hancur gara-gara perempuan. Makanya seperti harus disuburkan lagi kembali keimanannya ini. Dirangkul kembali. Ya. Walaupun ini masalah bukan tentang perempuan sebenarnya. Cuman kan Anda ngelihat antum laki-laki. Ya. Ya wajar kan antum suka, ada yang suka perempuan kan? Alhamdulillah. Ya karena dan antum nanti akan ada waktu masa-masanya keinginan menikah gitu loh. Jadi bekalin dari sekarang. Dan nasihati dengan jalur yang baik ya, supaya antum sehat hatinya ya, dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ana kira antum tahu maknanya. Aftuna ma'jurin, berikan kami fatwa, semoga antum diberi ganjaran oleh Allah rahimakumullah taala. Taib. Fa'ajaba Syekhul Imamul Alim Syekhul Islam Muftil Muslimin. Nah ini Syamsuddin julukan. Apa? Syamsuddin adalah laqab. Abu Abdillah apa Syamsuddin namanya Muhammad ini ya. Kalau Ibnu Qayyim nama asli Muhammad. Abu Abdillah itu kunyah bin Abi Bakar Ayyub Imam Al-Madrasati Al-Jauziyah. Yang imam, jadi ada madrasah ya. Ini pahami baik-baik ikhwan. Namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, namanya Muhammad Syamsuddin Abu Abdullah. Ya. Ibnu Qayyim berarti anaknya Al-Qayyim. Al-Qayyim ini artinya kepala sekolah. Imam madrasah, kepala sekolah. Ya. Al-Jauziyah nama madrasahnya. Ngerti nggak? Kayak Utsman, kayak madrasah apa gitu. Al-Jauziyah itu nama madrasah. Ya. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah artinya adalah anaknya kepala sekolah Al-Jauziyah. Kepala madrasah, anaknya mudir gitu loh. Ya. Nama aslinya Muhammad Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad. Nama bapaknya Ayub. Kunyahnya Abu Bakar. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim yaitu anaknya mudir pesantren atau mudir madrasah Al-Jauziyah. Al-Jauziyah ini nama sekolahan. Beda lagi sebelumnya ada ulama namanya Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ini beda lagi. Beda lagi nih. Ibnul Jauzi beda lagi jauh. Ya. Abad sebelumnya. Oke. Taib. Likulli da'in dawa. Kita mulai insyaallah. Tafadhol iqra. Agak keras suaranya. Irfa' sautak. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faqad sabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ibda min alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amma ba'd. Faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa'an. Wa fi sahih Muslim min hadits Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli da'in dawa'un fa idza asaba dawa'u ad-da'i bara'a bi idznillah. Wa fi musnad al-imam Ahmad min hadits Usamah ibn Sharik 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Kalau antum tawakuf, kalau antum waqaf itu enggak usah dibaca, yaitu alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Juga yang tadi tentang tanwin ya, likulli da'in dawa. Kalau antum waqaf di situ ya, kayak baca Quran mirip-mirip sedikit lah ya. Juga yang hadis yang tadi awal, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaa, gitu, bukan shifaan. Ala kulli hal, istamir, lanjut. Wa fi lafzin inna allaha lam yadha' da'a illa wada'a lahu shifaa au dawa'a illa da'an wahida. Qalu ya Rasulullah ma huwa? Qala al-haram. Qala al-haram. Qala at-Tirmidzi hadha hadithun sahih. Baik, ahsanallahu ilaik. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillah. Memulai dengan tahmid dalam fatwa beliau yang panjang ini. Kemudian amma ba'd, beliau menyebutkan minimal 3 hadis di awal risalah beliau yang panjang ini. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa." Ini di antara akidah yang kita imani, tidaklah Allah taala menurunkan da'a, apa arti da'? Penyakit, ya. Ini penyakit, apapun bentuk penyakit itu. Tidaklah Allah taala menurunkan penyakit. Membuktikan bahwasanya penyakit itu Allah yang menurunkan. Ya, jadi Allah lah yang mentakdirkan penyakit itu ada. Ya. Ketika kita tahu gitu, kita juga harus tahu bahwasanya anzalalahu shifaa. Allah taala pasti telah menurunkan juga untuknya syifa. Ya, syifa di sini adalah penyembuh. Syifa di sini adalah penyembuh. Jadi ada 2 kalimat. Anzalallahu da'a, dan kalimat kedua anzala syifaan lidda. Ya. Jadi menurunkan penyakit itu Allah Ta'ala yang menurunkannya, dan obatnya juga dari Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang agung ini kalau kita patrikan bersama baik-baik, maka ketika kita mendapatkan musibah, kita akan tahu bahwasanya ini semua qadarullah ma syafa'ala. Itu pertama, anzalallahu da'a. Dan ketika kita tahu itu, kita juga harus tahu bahwasanya anzalalahu syifaa. Ya kan? Maka ketika mendapatkan musibah, yang terbenar dan yang benar bahkan adalah kita merujuk langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena musibah ini Allah yang mentakdirkannya, dan hanya Allah lah yang mampu merubahnya. Gitu kan? Khalas, sembuh udah selesai. Iya. Iya, kalau kita langsung imani ini, selesai penyakit qalbu itu selesai. Sakit hati dalam artian berapa, sakit hati kena musibah atau apa, itu seringkali disebabkan apa? Kurang memahami takdir. Ya, dan tidak mengimani sepenuhnya bahwa semua musibah ini qadarullahu ma syafa'ala. Kurang mengimani itu.
Seandainya seseorang mengimani segala musibah, penyakit itu Allah yang menurunkannya dan mentakdirkannya, dan kemudian Allah Ta'ala pasti menurunkan juga penyembuhnya, maka khalas, kita berikhtiar dan tinggal menunggu keputusan Allah untuk menyingkirkan kesulitan tersebut. Selesai. Gimana kira-kira? Langkah hidup lebih berat atau malah lebih ringan? Lebih ringan karena apa? Kita memiliki Rabbul Alamin yang sudah Rasulullah SAW wartakan, segala kesulitan dan merbahaya penyakit di dunia ini Allah yang mentakdirkannya, dan Allah Ta'ala telah memberikan apa? Syifa. Dan syifa yang terbaik apa? Al-Quran. Ya kan? Maka Al-Quran disebut juga dengan syifa, tidak disebut dawa. Dalam Al-Quran disebutnya apa? Syifa. Tapi nanti kemudian ada kalimat dawa. Kita lanjut dulu. Dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa. Untuk setiap penyakit ada dawa. Luar biasa permainan kalimat dan jami'ul kalim yang Rasulullah SAW ucapkan. Setiap penyakit ada obatnya. Ya. Ini menurut agama kita dan ini sahih. Fa idza asaba dawa'u ad-da'i baru'a bi idznillah. Jika ternyata matching, cocok penyakit tersebut, ya, atau jika obat, ya, dawa ini obat, itu asabad da, ya, ini asabad dawa'u ad-da'a, harusnya gitu, maf'ul bih, ya, cocok dengan dawa da-nya, ya, maka apa yang terjadi? Baru'a biiznillah. Baru'a berarti bebas, lepaslah penyakit itu. Tapi lepasnya dia apa? Biiznillah. Begitu loh. Jadi bukan secara zat dawa itu bisa menyembuhkan, atau bukan secara zat. Ya, itu hanya wasilah. Obat hanya wasilah. Yang mentakdirkan kesembuhan hanyalah Allah Ta'ala. Obat nggak bisa apa-apa, dia wasilah. Ya, biiznillah. Paham di sini, ikhwan? Sekarang kita lihat di dua hadis ini. Yang hadis pertama disebut syifa, hadis kedua disebut dawa. Mana yang lebih kuat, syifa atau dawa? Sekarang anda tanya. Dalam hadis, Allahumma innaka antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uk. Apakah Allah disebut Allahumma innaka antal mudawi? Ya. Baik, mana yang lebih kuat, syifa atau dawa? Syifa. Al-Quran disifati syifa atau dawa? Syifa. Walaupun juga disebut dawa, ya, tapi dalam Al-Quran disebutnya syifa. Karena syifa itu penyembuh, dawa itu obat. Ya. Dengan lafal syifa itu seperti ada kepastian sembuh gitu loh. Kalau ada dawa hanyalah wasilah, obat. Ya. Maka syifa lebih kuat daripada dawa. Allah Ta'ala tersifat dengan isfa, yaitu menyembuhkan. Ya. Kemudian wa fi musnadil Imam Ahmad dari hadis Usama bin Syarik dari Nabi SAW, beliau bersabda, innallaha lam yunzil da'an illa anzal lahu shifaa, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan dia, yaitu Allah Ta'ala menurunkan juga apa? Syifa, penyembuhnya. Nah sekarang kita lihat, kata sebagian orang, kalau AIDS, ya, tidak ada obatnya, gitu kan? AIDS tidak ada obatnya. Ada nggak sebenarnya, ikhwan? Ada. Kita harus yakini ada. Ramuannya pasti ada. Allah telah menurunkannya, karena semua hadis-hadis ini dengan fi'il madhin, menunjukkan telah diturunkan penyembuhnya atau obatnya, ya kan? Dan kata Rasulullah, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah.
Yang tahu ya tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu. Gitu kan? Gitu. Berarti ada penyembuhnya. Penyakit Ebola, tahu nggak Ebola antum? Pernah dengar Ebola nggak? Kayak gimana Ebola tuh? Tetes-tetes ya, hancur tubuhnya perlahan. Ebola, penyakit Ebola ya, hancur tubuhnya, hancur, bertetes-tetes ya. Pokoknya seperti itulah. Tapi sekarang itu penyakit bukan itu. Ada nggak sifatnya? Ada, pasti ada. Ya, pasti ada. Tapi alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang tahu dia tahu, yang tidak tahu memang tidak tahu, kelas. Begitu ya. Dan kalau belum tertemukan itu qadarallahu ma syafa'ala, Allah Ta'ala takdirkan, belum tertemukan, pasti ada hikmahnya. Mungkin supaya orang-orang tidak meremehkan perzinahan. Makanya AIDS itu belum bisa adanya. Ya. Beberapa jenis ular bisa ular di Indonesia ini ada beragam macam ular berbisa. Untuk kobra ada serumnya. Serum itu obat yang bisa menetralisir racun ular yang ada di dalam aliran darah kita. Itu namanya serum. Ya. Ada beberapa ular yang di Indonesia ini belum ada serumnya. Yaitu belum ada penetralisir atau obatnya. Ya. Atau bahkan bisa jadi ada di dunia ini binatang yang nggak ada serum bisanya gitu loh, nggak ada penyembuhnya, khalas. Kalau itu di antup sama itu binatang, khalas, nggak bakal sembuh, matilah, khalas. Bisa jadi ada, tapi pasti sudah Allah Ta'ala turunkan obatnya, apapun itu, entah dari ramuan apa, entah pohon apa, entah daun apa, hanya Allah yang tahu. Mungkin alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Iya. Nah sekarang ikhwan, antum lagi bingung, sulit dan seterusnya, pikiran dan seterusnya tentang perempuan, tentang ekonomi, tentang ini, tentang apa, seterusnya. Penyakit lah, susah, sakit hati, nggak enak pikiran. Penyakit bukan? Ada nggak sifatnya? Ada sifatnya. Antum cari-cari apa sifatnya dimanapun. Antum buka internet, browsing sana sini, cari penyembuh dari kegalauan ini. Antum udah coba semua jenis musik. Antum sudah coba semua batang rokok. Bahkan yang ada di pinggir jalan antum ambil mungkin itu saking. Ya. Tapi ternyata antum nggak menemukan adanya penyembuh. Tapi pasti ada penyembuhnya. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang tahu dia tahu, dan karena antum nggak tahu ya berarti nggak tahu, nggak dapat. Padahal simple, obatnya adalah Al-Quran dan kembali kepada Allah. Itu gampang. Ya. Obat yang selama ini ditawarkan oleh para asatidzah sunnah kepada kaum muslimin itu banyak diremehkan oleh orang-orang, yaitu kembali bertauhid, obat itu. Ya kan? Obat. Penyakit kita tuh apa sekarang? Banyak di kaum muslimin. Syirik. Bid'ah, iya. Maksiat. Baik, untuk 3 penyakit tersebut, obatnya apa? Pertama, untuk syirik obatnya apa? Tauhid. Untuk bid'ah obatnya apa? Sunnah, ittiba sunnah. Untuk maksiat obatnya apa? Taat. Ahsan. Dan taat dan ittiba sunnah itu tidak bisa lengkap kalau tidak bertauhid dengan baik. Jadi kembali ke ujung tauhid. Ya. Antum gimana mau ittiba sunnah kepada Rasulullah SAW betul-betul kalau ternyata antum masih syirik? Ya, begitu kan? Taib. Maksiat bisa tertangkal dan bisa antum hindari kalau antum merasa diawasi oleh Allah. Tauhid bukan? Tauhid. Kembali merujuk ke tauhid semuanya. Ini obat, ini obat. Nggak usah obat macam-macam, ganti presiden ini dan seterusnya. Ganti presiden, mau ganti atau tetap presiden, kalau tetap syirik pada ini masih berpenyakit gak? Masih berpenyakit. Jadi banyak orang mencari obat yang mana itu bukan obat. Justru bisa jadi bukannya obat malah nambah pikiran, ya enggak? Iya. Sekarang di zaman Nabi SAW pernah gak terjadi kenaikan harga? Pernah.
Sehingga para sahabat kemudian mengadu naiknya harga di pasaran. Mengadu ke siapa? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, harga-harga barang naik ya Rasulullah, merugikan kita. Ya, kemudian ya Rasulullah, tolonglah tetapkan harga barang untuk sekarang. Karena kalau Rasulullah tetapin, pasti semua pada taat ya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW. Fa innallaha huwal musa'ir. Yang menetapkan harga barang sampai naik itu adalah Allah. Maksudnya adalah Allah mentakdirkan semua yang terjadi. Allah membentangkan rezeki dan menyempitkan rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi SAW, fa innallaha huwal musa'ir. Langsung dikembalikan kepada Allah. Lihat, para sahabat nggak diprovokasikan. Oh iya gitu ya, mari kita gulingkan pasar-pasar itu. Enggak. Tapi Allah itu yang mentakdirkan semua ini kenaikan barang terjadi. Dan aku, kata Rasulullah SAW, tidak ingin, yang maknanya aku tidak ingin di hadapan Allah nanti dibangkitkan dalam keadaan banyak orang yang merasa, yang menagih dariku, yaitu merasa terzalimi dengan keputusanku. Ngerti maksudnya? Maksudnya begini ya kawan, penguasa itu tidak berhak untuk menentukan harga pasar. Betulan, memang nggak boleh, kecuali kalau darurat ya. Tapi asli nggak boleh. Ya, kalau harga misalnya harga galon sekarang bukan galon, yang apa, gas air lagi. Kok gas air? Hah? Apa itu namanya? LPG gas ya. Tabung gas. Nah, berapa harganya misalnya? Berapa sekarang berapa? 20 berapa? 22. Baik. Tiba-tiba bulan Maret melejit jadi 30 misal. Lumayan ya. Atau 35 lah. Orang-orang komplain. Langsung ngadu ke pemerintah. Tolong tetapkan harga. Baik, sekarang gas tersebut makin langka. Barang semakin dibutuhkan dan semakin langka semakin naik ya. Pasti gitu, pasti begitu. Bukan masalah pedagangnya memang maruk, bukan, memang begitu. Hukum ekonomi seperti itu memang. Nah, meninggi ya. Kalau pemerintah menetapkan kemudian turun, yang rugi siapa sekarang? Pedagang. Rugi pedagang, rugi jadinya. Ya, dan turunnya udah gitu, turunnya 18.000 lagi. Ya nggak mungkin juga ya. Diturunkan, memang harga standarnya sekarang 35, tapi diturunkan jadi 26 misalnya. Rugi. Pedagang pada rugi. Ya nanti pedagang itu akan menuntut para pemerintah ini. Itu maksud Rasulullah. Karena bukan bidang Rasulullah berdagang ketika itu, berdagang di pasar itu bukan bidang. Maka Rasulullah SAW walaupun beliau adalah seorang pemimpin dan imam, kalau ditetapkan harganya sesuai dengan keinginan masyarakat, berdagang rugi, nanti dituntut, nanti pedagang nuntut nanti di akhirat. Syuf, lihat. Makanya Rasul dari awal bilang, fa innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga barang ini. Maka kembalikanlah kepada Allah. Saya nggak punya otoritas untuk masalah ini. Ya. Lihat Rasulullah SAW ketika menjawab, Anda tanya antum, jawaban dengan jawaban tadi, Rasulullah menawarkan obat atau tidak? Menawarkan, Rasulullah nggak menawarkan, udah saya tetapkan harga barang ya, gas 25.000 gitu misalnya. Gitu nggak kan? Nggak. Tapi apa yang beliau tawarkan? Fa innallaha huwal musa'ir. Yaitu tauhid rububiyah. Allah yang menentukan ini semua, Allah yang takdirkan semua. Obat langsung dikasih obatnya. Perkencang tauhid kalian, itu artinya. Tauhid lah. Obat, syifa ya, dan dawa gitu. Ya. Maka kalau misalnya ada sekarang lagi kesulitan apapun ya kawan, ketika mengadu kepada ustadz atau mengeluhkan perasaan atau semacamnya, maka hendaknya ustadz ini memahami permasalahan, kemudian yang paling pertama adalah membuat atau menasihati agar merujuk kepada Allah Azza wa Jalla dengan permasalahan ini. Itu yang paling pertama dulu, sebelum selainnya. Iya. Gitu kan? Paling pertama tuh itu. Iya. Sekarang chaos terjadi di Indonesia, kesulitan dan sebagainya, fitnah di mana-mana. Ya. Kita lihat teman-teman kita ya, terfitnah dengan demonstrasi, dengan ini, dengan itu, dengan ini. Betul teman-teman kita sholat dan mungkin lebih soleh dari kita. Tapi apakah format pemikirannya adalah
ketika ada musibah langsung merujuk pada Allah atau gimana? Itu loh. Banyak dari kita nggak gitu. Ada musibah media sosial, ada musibah media sosial, ada kesulitan media. Ada orang tabrakan langsung rekam, habis itu upload di media sosial. Kan gitu kita ya. Banyak dari kita gitu. Sehingga ada nggak dapat obat. Yang ada apa? Justru hal-hal yang mengaburkan kita dari tauhid. Ketergantungan orang-orang sekarang itu. Ketergantungan bukan kepada Allah, tapi kepada misal pergantian presiden dan misalnya. Ya, yang seperti ketergantungan yang sangat disayangkan. Ya, tapi semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita dan juga kaum muslimin. Ya. Taib ini untuk dakwah-dakwah sampai ini saja. Ya. Ada soal berkaitan dengan ini, ikhwan? Cukup insyaallah. Ya, antum udah kelihatan pengen makan. Ya. Cukup sampai sini insyaallah ya. Cukup. Baik, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.